Selamat datang di Siniar Warga Baik. Kita jumpa lagi. Ye. Diem aja lagi. Diem doang, nggak ikut rame-rame. Kenapa sih? Gajinya sama padahal lo itu. Kita tuh gajinya sama semua. Beda dong. Hah? Lanjut. Mau dilanjutin kepanjangan. Nanti berapa? Waduh bahaya. Sorry. Emang berapa sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Sinar Warga Baik bersama saya. Bersama saya Anan. Bersama saya Vera. Dan saya Dani. Mantap. Dani adalah seorang ustadz. Astagfirullahaladzim. Tidak, gitu. Dani adalah seorang pegawai pajak yang sangat berprestasi. Beliau habis memenangkan sebuah lomba kultum yang sangat luar biasa. Ayo kita suruh kultum dulu 10 menit, lumayan durasi yuk. Yo, Ver. Pak. Perasaan kita mau bahas pajak badan. Enggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Tanya dong ya. Lanjut. Oke teman-teman. Nah pada hari ini akhirnya kita udah tutup. Aku mau ngomong tutup channel, bukan tutup channel maksudku. Tutup deadline tentang pelaporan SPT Badan. Tanggal berapa kemarin tutupnya? 30 April ya. Yang 29, tanggal 29 Aprilnya kita adalah cuti bersama. Terus kita diomongin se-Indonesia Raya. Tapi masih bisa online. Masih bisa online. Ya, kita bukan tutup, tapi melayani secara online. Ada yang standby juga kok. Yes, ada yang standby. Dan karena kita pun semua juga sekarang pelaporannya udah via online kan gitu. Jadi kalau tanya-tanya mah bisa via WhatsApp kemarin-kemarin gitu kan. Dan sekarang udah ditutup. Tutup ya. Tanggal 30 April sekarang udah ditutup. Kemarin udah ditutup. Jadi mungkin kita lebih mengingatkan lagi ke teman-teman ya yang belum lapor gitu. Mungkin ada masalah juga, coba kita sekarang bahas kendala masalah lapor SPT Badan itu apa aja gitu. Menurut yang kemarin sudah banyak wajib pajak yang datang ke sini mencurhatkan masalahnya, dan mungkin ada beberapa warga net, warga baik keren dong. Warga baik. Bagus tuh, warga baik. Sapaannya warga baik ya. Ada beberapa warga baik di sini, keren warga baik. Warga baik, warga lalu. Warga lalu apa? Nyambung nggak nyambung nih. Gimana kemampuan kenusantaraannya? Warga baik, warga lalu apa sih? Baik lalu itu gelar di Lombok. Aku mau bercanda aja sih. Oh, baik pakai Q itu coy. Iya betul. Iya lah. Ada baik, nggak paham sendiri ya. Udah nih, ntar penempatan sana insya Allah. Kayak Raden kalau di Jawa. Kalau di Lombok ya atau Lombok, baik tuh Lombok. Baik sama lalu. Baru nggak lagi aku. Nah, kembali lagi ya. Tadi sampai mana? Ngancurin ritme mulu nih. Jadi bagi warga baik mungkin ada juga yang mengalami masalah yang sama gitu. Betul. Kalau dari aku ya, aku dulu nih yang cerita. Aku paling sering kedatangan wajib pajak yang bermasalah tentang aplikasinya. Karena as we know gitu. Tahu nggak as we know apa? As we know, seperti yang kita tahu. Wah, ngeri. Amsoprot ya kan? jokes internal. As we know gitu, kan kalau sekarang laporan SPT tahunan badan itu kan online. Ya. Yang mana pakai aplikasi namanya Adobe Reader DC. Jadi kan teknisnya itu kan kita buka dulu e-filing, kita buka dulu DJP online .pajak.go.id. Setelah buka DJP online, terus kita login ya kan? Kita login. Nah, waktu kita login itu Nyalain internet dulu. Iya, nyalain internet. Sorry. Iya dah. Sorry. Iya dah. Nggak beli paketan dulu nih? Bisa. Apa gimana gitu baru tethering gitu. Ya, oke. Kita nyalain internet atau kita buka beli laptop dulu kali bisa ya. Kesel banget. Sekarang ada yang menghancurkan itu sendiri. Sorry. Kita siapkan laptop atau handphone. Iya. Laptop misalnya. Laptop. Kita siapkan laptop Komputer. atau komputer. Terus kita connect ke internet. Setelah itu kita buka djponline.pajak.go.id. Setelah itu kan kita login tuh di situ, login DJP online. Loginnya
pakai NPWP sama password. Barangkali lupa password tinggal di reset aja. Yang belum bikin tinggal bikin, minta Evin gitu kan. Nah setelah itu masuk ke lapor SPT atau buat SPT. Iya. Setelah itu kan kita suruh masukin tuh mau lapor tahun berapa, 2021 gitu kan. Terus ada mata uang di situ, ada tahun buku di situ. Setelah itu ada pilihan cuman kirim token doang atau kita mau sekalian bikin SPT. Nah begitu download untuk permintaannya, kirim permintaannya terus kita dapat PDF-nya, banyak orang yang langsung buka aja plus bukanya ke aplikasi selain Adobe Reader DC yang mana yang which is adalah aplikasi untuk pembuka PDF gitu. Nah, sedangkan si eForm ini sendiri biasanya bisa digunakan hanya pada Adobe Reader gitu. Nah, itu yang sering jadi masalah. Nah, kalau bermasalah dengan Adobe Reader misalnya salah satunya adalah beda tipe, misalnya satunya 64 bit, satunya 32 bit. Solusinya apa? Jadi sampai saat ini ya, sampai video ini diambil ya, bukan diupload ya. Itu kan ya betul kan? Iya betul. Harus diedit dong. Iya betul. Betul dong. Betul. Naikkan gaji. Sampai video ini sampai kita lagi bikin nih sekarang nih ya. Belum untuk yang Adobe Reader berapa? DC. Bukan Adobe. Laptop yang 64 bit belum bisa membuka eForm dengan Adobe yang 64 bit kan. Harus dengan 32 bit. Oke, berarti kan kadang-kadang orang langsung installnya tuh, oh laptopku 64 bit, berarti aku install 64 bit. Justru kadang-kadang nggak bisa. Nggak bisa kebuka. Itu solusinya adalah install aja yang 32 bit gitu ya. Oke. Terus ada masalah lagi ternyata setelah dibuka bisa nih ngebuka formnya kebuka udah beres. Begitu dibuka ternyata nggak bisa di next ke halaman selanjutnya. Wah itu klasik banget ya. Itu Tadi aku barusan kemarin aku barusan ngalamin juga soalnya. Itu ini sih paling ada kotak merah yang belum diisi. Betul sekali. Jawabannya itu sih. Iya. topik sih. Pink. Aku bingung nih. Ada yang buta warna parsial nggak di sini? Jangan-jangan kita buta warna parsial semua. Merah apa nih? Merah Tosca? Merah jambu ya. Oh nggak ada ya? Merah Tosca. Hijau ya? Sorry. Merah pink. Ah, merah pink, merah muda, Merah aja udah. Pokoknya nggak merah amat, nggak pink Kalau amat. nggak pink lah, iya. Pokoknya Kak, Kayak gini? Ini kan merah. ini merah, nggak segini juga. Ini ngapain sih kita debatin kayak gini dong? Ini merah. Iu, males banget, iu. Bisa ya pakai efek ya? Ntar gue zoom aja sama kamu. Jangan Mbak. Pink-pinknya, Iya. pokoknya nggak merah, nggak pink itu lah. Pokoknya itu kotak yang harus diisi kan, intinya itu kan. Kemarin aku juga sempat ngalamin kayak gitu. Jadi beliaunya datang dari jauh-jauh banget gitu. Terus datang ke kantor, ternyata masalahnya timbang itu doang gitu. Pak ini nggak bisa di next kenapa gitu. Aku lihat lah, ini belum diisi. Ternyata si kotak merahnya itu kan wajib diisi supaya bisa di next gitu kan. Atau di preview ya. Atau di Kalau preview. mundur juga kan harus diisi. Karena salah satunya adalah yang kotak merah yang wajib diisi itu yang di halaman induk itu adalah kota, ya kan? Kota dan tanggal. Apa paling bawah ya? Nomor juga sama nomor telepon gitu. Oke, itu masalah dari aku. Kalau dari kamu sering nemu masalah apa tentang eForm? eForm apa ya? Ini paling server sih ya atau internet paling. Gimana tuh? Internetnya kurang kenceng. Internetnya kurang Itu sih kenceng. paling. Jadi download seharian nggak bisa katanya. Itu sih. Oh, si download Adobe Reader-nya. Pas download. Kalau itu kan istilahnya bukan di aplikasi ya, memang Iya. jaringan kalau kayak gitu ya. Solusinya ya bisa dengan ke tempat yang lebih bagus jaringannya. Atau memang minta orang yang sudah Betul. diinstal. Atau minta orang yang sudah install juga bisa. Karena lumayan gede tau Adobe Reader itu. Berapa ratus mega coba? 200 mega. 180 atau 300? Ratusan pokoknya. 100 ya, 180 megaan kalau aku nggak salah. Karena kita mungkin pas ngobrol jaringan jelek kayak aneh gitu ya. Tapi di beberapa daerah kan mungkin masih ada kan. Betul juga Masih tuh. ada. Mungkin teman-teman yang di Jakarta nggak ngerasain, mungkin teman-teman yang di kota besar nggak ngerasain. Cuman di Ciamis kota nggak ngerasain mungkin ya. di Tapi Ciamis kalau kota, yang di tapi ini, kan kita punya daerah juga yang mungkin agak jauh karena tadi ada WP juga yang cerita Pak di Kawal itu nggak ada kantor pajak yang nggak ada gitu, nggak ada Pak, semuanya ikut ke Ciamis. Terus beliau juga nambahin, iya Pak, apalagi jaringan di sana jelek gitu. Nah itu salah satunya gitu. eForm.
Masalahnya mungkin jaringan ya. Kalau itu sih. Dan kadang-kadang kalau ngomongin server juga kita nggak bisa gimana. Namanya juga server udah disediain, tapi juga mungkin orang banyak yang akses dalam waktu yang bersamaan tuh jadi problem gitu. Mungkin salah satu solusinya adalah ya laporannya agak awal-awal gitu kan. Oke. Mungkin Vera ada masalah apa biasanya yang ditemuin? Pernah sih gini ya, jadi asuransi semua tuh sampai di bagian akhir harus menginput kode verifikasi. Ternyata nggak masuk ke email. Masuk ya. Nggak masuk ke email. Nggak masuk ke email? Emailnya beda. Nggak elah. Oh iya. Iya kan? Betul. Nggak masuk ke email tapi Orang emailnya cerita beda. gitu ya. Iya. Ada yang Terus mengalami masalah. gimana masuk? Gimana Mas Dani? Mana? Gimana ya? Tahu dong, masa nggak tahu? Iya harus tahu. Ada bisa pakai cara sendiri sebenarnya. Gampang gimana tuh? Caranya ya ubah data di profil. Kalau mau pakai cara sendiri. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman lewat kering pajak juga bisa. Lewat kirim pajak bisa ya? Gue malah baru tahu tuh. Minta kode token ya. Sama lewat KPP juga bisa. Oh minta kode token kirimnya Kalau via WA bisa nggak sih? Ke kita. Kalau ke kita WA bisa, ya? kita Via via WA. Bisa WA. Via WA ya. Tokennya. Kan kita bisa ngecek tuh. Kalau Oh misalkan betul. untuk, tapi kan bisa sendiri juga sebenarnya. Sebenarnya paling gampang tinggal ganti profil. email. Ya. Profil terus setelah itu tinggal Minta token lagi, minta token. Kirim yang hanya token itu. Coba kita konfirmasi ini, Mas Imet. Kalau friend ternyata phone of friend ya, ujung-ujungnya kita phone of friend. Katanya tadi bisa nggak? Oh ya bisa. Ujung-ujungnya Mas Imet. Bisa nggak sih token Token e-form tuh token e-filing ya Mas? e-form tuh bisa juga kan sama kayak e-filing kan, yang kalau nggak bisa ke WP, sudah di ACC, bener berarti. Sebenarnya mah kalau aku ya misalnya ada masalah yang kayak gitu, mungkin aku lebih ngarahin ke beliau, Pak, ganti email dulu gitu Nah, kan. itu sih lebih mudah sih ya. Kalau Kita tinggal masuk ke menu profile, terus habis itu ganti email yang baru di situ, terus di save. Setelah itu kita masuk ke menu lagi buat SPT, masukin tahun-tahunnya. Setelah itu tinggal kirim checklist yang hanya permintaan token. Bisa. Setelah itu dapat, udah deh ntar kita tinggal submit lagi di Adobe Reader-nya. Dan by the way, sebenarnya Adobe Reader itu udah gampang banget menurutku ya. harusnya sih betul. Walaupun ya kita nggak bisa gimana juga, namanya masa perubahan, mungkin juga ada teman-teman kita yang kesusahan gitu, wajib pajak. Jangankan wajib pajak, bahkan istilahnya rekan-rekan kita sendiri yang mungkin bukan di bidang penyuluhan juga, itu mungkin juga ada yang kesusahan gitu pakai aplikasi itu. Cuman mungkin kita bisa simpulkan bahwa ini sangat mempermudah. Mempermudahnya gimana? Satu, kita nggak perlu antri kantor pajak sebetulnya. Betul nggak? Betul dong. Yes. Yang kedua, misalnya kita lupa pun, Pak, kita lupa caranya nih, atau kita lupa password di JP Online kita minta Evin bisa By online. iya, by online kan, via WhatsApp gitu kan. Kita bisa, atau via email juga bisa, akan dijawab sama KPP-nya. Live chat juga sekarang udah bisa kan. Live chat juga bisa. Pajak.go.id ya, kering pajak. Masuk ke pajak.go.id terus ke live chat. Itu misalnya kendalanya dengan lupa Evin gitu kan. Misalnya udah masuk, kita bisa laporan lagi. Misalnya lupa-lupa, konsultasi via WA juga bisa. Misalnya masalahnya ada di mana, tinggal di record videonya, kirimin ke konsultasi WA kita bisa jawab langsung. Oh, masalahnya di sini, kita juga bisa kirim video ke WP-nya gitu, ke wajib pajaknya. Nah, terus setelah nggak ngantri, terus semuanya bisa dilakukan secara online. Terus yang paling mudah adalah ya udah dari rumah bisa, dari kafe bisa, dari mana aja bisa gitu. Kapan aja juga kan, malam-malam, pagi, siang, sore. Cuman memang kalau kondisinya lagi server penuh ya kita nggak bisa gimana. Coba aja mungkin malam jam 11, setengah 12 kali gitu ya. Nah, terus yang menurutku paling mudah adalah kalau kita ngomongin teknis, Adobe Reader itu begitu kita download, kita install, kita download form PDF-nya, kita isi di situ dan submit-nya di situ juga tau. Betul. Jadi kita nggak perlu, kalau yang dulu yang aplikasi apa, 1771 badan itu yang ISPT, kita kan harus bikin laporan di situ, apalagi harus ada database, terus apa, koneksi database. ODBC kan. ODBC itu kan memang rada ribet ya gitu. Banyak stepnya. Stepnya banyak. Kalau dulu kan kita harus ODBC dulu, terus koneksi database, buat file. Setelah itu kita ekspor dulu jadi CSV, baru kita upload. Kalau misalkan ada JP Online, kalau ada yang nggak bisa, install Crystal Report. Nah, belum Crystal Report-nya. Jadi itu banyak banget masalahnya. Nah, sebenarnya kalau yang Adobe Reader di situ sudah sangat enak gitu. Enak banget. Dan ya, Udah gampang banget.
Dan walaupun susah ya kita terbuka untuk konsultasi tadi ya lewat WA. Atau datang langsung ke sini juga silakan. Iya, datang ke sini juga boleh. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah telat kayak sekarang nih, dan Fer, harus gimana? Tetap lapor ya. Harus tetap segera dilaporkan. Tutup itu bukan berarti sudah ditutup gitu ya. Laksana kita mengejar seorang wanita Aisyah. sudah menikah, udah nggak bisa lagi kan? Ush. Iya nggak sih? Oh iya betul. Iya dong. Iya betul. Iya betul. Kok mikir sih? Pikir sih ya. Enggak, aku masih nggak sama kalimat dia yang super ribet gitu. Laksana raja di Nggak bisa laut lagi kan dong. susah banget. Ya kalau SPT masih bisa, cuman Maksud- telat itu aja sih. Oke, maksudnya nggak kayak kalau kita ngejar cewek terus ceweknya udah nikah, nikah, kita nggak nggak bisa bisa kejar dong. lagi. Betul, nggak bisa. Itu aku setuju Bisa, banget. ditutup itu. Nggak bisa itu. Ada sih. Nggak bisa itu. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Iya nggak bisa kan? Nggak bisa, Fe. Iya kita sepakat nggak bisa kan? Apa Vera masih buka? Gimana sih udah? Enggak ya makanya. Nah kan misalnya kan udah nggak bisa. Nah cuman kalau ISPT badan nggak begitu kan? Nggak begitu, masih bisa. SPT Badan kan walaupun tanggal pelaporannya sudah tutup, cuman kita tetap wajib lapor gitu. Cuman ada Secara aturan ada denda dendanya berapa? 1 million. 1 million, 1 miliar. Enggak, 1 juta. Juta. 1 Million juta. juta kan? Iya benar-benar. 1 juta rupiah dendanya kalau untuk badan yang telat melapor atau tidak melapor. Jadi tetap wajib lapor ya teman-teman walaupun ini udah telat gitu ya, walaupun tanggalnya udah lewat 30 April, tapi teman-teman tetap wajib lapor. Cuman nanti kalau misalnya datang surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak berupa STP, yaitu surat tagihan pajak, bertuliskan 1 juta rupiah, ya silahkan Komunikasikan. Dibayar. Kenapa dikomunikasikan? Dibayar. Ya, dikomunikasikan dulu boleh nanya. Boleh misalnya sih, ini boleh, maksudnya boleh. apa gitu, Boleh, ini boleh. atas kesalahan apa gitu. Dikomunikasikan dulu, setelah itu dibayar. Bisa. Gitu. Karena itu dia bisa dibilang sebagai apa ya, salah satu resiko juga kan. Mungkin kalau misalnya dibilang, Pak, kita udah laporan nggak masuk-masuk ya, laporannya tanggal berapa? Tanggal 30 April jam 11 malam misalnya. Ya, mau gimana ya? Ya kadang-kadang memang kalau udah bilang penuh ya kita nggak bisa Betul, betul. gimana-gimana juga, misalnya terus akhirnya lewat, karenanya tanggal 1 Mei masuknya jam 00.02 gitu. Ya udah mau nasib bicara apa ya kan? Ya, soalnya kan itu akibat dari kita mungkin menunda. Akhirnya kita harus berhadapan dengan namanya sanksi. Oke. Terus tentang SPT Badan lagi, ada kesulitan apa lagi sih biasanya? Kayaknya Paling- kalau masalah pengisian mah bisa ditanyakan ya kita. Mungkin ini pesan ke teman-teman juga, kalau yang di Adobe Reader itu kan biasanya suruh melampirkan Ah ya, atau terakhir ya. upload. Nah, itu upload apa itu? Kalau apa namanya yang sudah pasti harus diupload kan laporan keuangannya. Kalau itu kan wajib. Kalau lebih bayar kan ada tambahan ya. Ada bukti pendukung Bukti lain. pendukung misalkan. lain. Kurang bayar atau Harus. lebih bayar? Oh, lebih bayar. Lebih bayar ya. Kalau kurang bayar ya tambahannya harus ada NPPN. Betul, oke. Secara default sih laporan keuangan. Hmm. Minimal neraca sama laba rugi. Betul. Misalkan yang non-profit gitu Non ya. profit pun atau yang profitable pun gitu. Jadi mungkin kan kalau dulu laporan itu kan pakai berkas, terus kita melampirkan laporan keuangan gitu ya. Nah terus kalau lewat online gimana laporan keuangannya? Ya sama aja dikumpulkan, paling tinggal di scan. Scan. Tinggal di Stempel juga ya, jangan lupa gitu. Oh, di stempel juga ya. Tanda tangan. Laporan keuangannya, bukan laptopnya kan? Bukan dong. Kalau mau boleh sih. Boleh sih. Didok. Enggak lucu Boleh. memang ya, kita enggak lucu, Habis sorry. itu dicuci. Sorry ya. pakai sabun. Aduh, kenapa nyampe dicuci pakai sabun? Apanya? Laptopnya. Nah, ngapain? Habis di stempel. Biar bersih. Iya. Ya iyalah, ini kerjaannya anaknya di pas ini. Nah, Aku hapus ya? Hah? Hapus. pakai ditanya lagi, dilanjutin sama dia. Nah, mungkin kan emang ini rada random ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung gitu ya, itu harus di-upload, di-scan. Nah, jangan lupa yang di-scan itu sebelum di-scan dicap dulu, Betul. baru di-scan ntar di-upload di situ gitu. Nah, kalau yang lebih bayar juga ada kan dokumen pendukung lalalanya. Kurang bayar juga sama, kalau kurang bayar kan harus dibayarkan dulu tuh kekurangannya. Itu juga teman-teman silakan bayarkan dulu, bikin ID billing, bayarkan ke kantor pos, bank ataupun apa namanya? Aku mau bilang Bukan? Apa tuh?
ATM bisa. ATM Agent bisa. branchless banking bisa. Apa itu? Agent branchless banking. Apa Ya itu? kayak Brilling lah. Oh, Brilling kalau dan BRI. kawan-kawan. Oke. Kan bisa. Aku tuh mau bilang merchant, bukan merchant tapi itu loh yang kayak si orange si hijau tuh Yang sebutannya apa hijau, sih? kan? Bukalapak, Tokopedia. Kenapa lu sebut? Aku udah nggak mau nyebut merek, aku Nggak mau apa-apa nyebut dong. istilahnya. Ya nggak apa-apa sih. Nah, Kalau marketplace. bisa di sponsor lah, di sponsor lagi. Disensor. Kayak ngode ya. Emang boleh ya sponsor ke kantor? Nggak tahu deh, ntar coba kita masukin. Kita kan non profit. Iya benar. Seniornya. Nah, emang nggak bisa dimonetisasi ya? Nggak tahu tuh. Nggak tahu, ntar deh coba. Pakai data Barangkali bisa pribadi. buat dana penyuluhan. Nah, itu jadi bisa lewat marketplace juga kan, salah satunya Tokopedia itu. Nggak apa-apa ya. karena kan istilahnya kenapa kita sebut karena kan ada banyak marketplace nih. Yang Betul. baru bisa setahu saya tuh saat ini Bukalapak sama Tokopedia. Tokopedia. Untuk yang pajak pusat ya. Iya betul. Nah itu Luar biasa tuh. bisa bisa dibayarkan juga lewat Tokopedia. Setelah dibayar, ada buktinya kan itu? Ada. Screenshot atau scan. Masukkan juga upload di situ, submit beres gitu. Nomor sih palingnya, nomornya nanti diketik di situ. Nomor? Oh nomor NTPN, sorry ya nomor NTPN kita masukin juga. NTPN. Nah udah 21 menit ternyata guys, kita kebablasan ngomongnya ngelantur sono sini. Oke teman-teman mungkin gitu aja ya seputar mengingatkan yang belum laporan SPT Badan walaupun udah lewat tetap harus lapor, dan kita juga udah bahas kendala-kendalanya juga. Kalau teman-teman nanti misalnya setelah menyimak video ini masih ada masalah, boleh datang aja ke kantor kita KPP Pratama Ciamis yang ada di Jalan Dr. Andes Haji Sujud, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Kertasari ya. Silakan datang ke sini, kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore Koreksi, setiap hari. Kelurahan Kertasari. Kelurahan Kertasari, kecamatannya apa? Ciamis. Oh, Kecamatan Ciamis Kota, sorry. Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Atau misalnya teman-teman mau konsultasi ke WA juga boleh di nomor berapa? 081. Oh ini ya. Di bawah ini. Ya, kasih PR editan ini namanya. Aduh. Enggak, bukan di bawah, di atas ini bisa. Aduh, geser ke situ bisa nggak sih? Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga sehat-sehat selalu. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.